Nih, bisa dilihat ya akarnya nih. Akarnya udah panjang banget ya. Tuh akar udah berkeluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami Kebun ADG. Salam satu jangkul ya. Terima kasih ya yang udah subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Yang selalu setia bersama channel kami ya, channel kami Kebun ADG ya tentunya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga rezeki kita lancar, sehat selalu, dan dijauhkan dari mara bahaya ya. Amin. Untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan penanaman kangkung ya. Yang tempo hari lalu kita udah menanam kangkung di polybag ya. Tapi untuk kesempatan kali ini kita menggunakan bukan teknik teknik di dalam polybag atau di lahan, itu bukan. Kita ada trik satu nih ya. Kita memakai styrofoam ya, styrofoam bekas nasi ya. Daripada bekas nasi ini kita buang, mending kita pakai, dimanfaatkan ya. Yang penting tidak jadi sampah ya. Kita gunakan sampah ya, jadi duit ya. Tadi ya yang pertama styrofoam, terus yang kedua habis mulung ya, jadi kita ngait. Oke. Yang kedua ini ya, gelas-gelas bekas minuman ya. Bekas minuman ada beberapa macam, tadi saya pungut ya, kayak pemulung, petani pemulung, lucu ya. Oke. Ini ya, ada beberapa macam minuman, merek minuman yang kita pakai. Coba saya tanya, rencana mau buat apa? Pasti berbingung kan? Kita lihat aja. Oke. Jangan di skip ya, tonton sampai akhir biar gak gagal paham ya tentunya. Bertani itu keren. Jangan malu jadi petani, karena petani itu mulia. Jangan tunda nanti, jangan tunggu mati. Salam satu cangkul. Saya yakin ya, sebagian besar yang nonton video ini pasti walaupun gak setiap hari lah, setiap satu minggu sekali atau 2 kali atau 3 kali pasti menggunakan styrofoam ya. Sebenarnya manfaat ini banyak banget loh. Walaupun bekas nasi itu jangan dibuang, itu kita manfaatin ya, kita manfaatin buat pertanian juga bisa ya. Salah satunya buat kayak gini nih, saya kasih tahu caranya. Ingat, saya di sini bukan mengajarin ya, cuma saya berbagi apa yang saya lakukan di kebun ADG ya. Ingat, saya bukan ngajarin. Nih, ini botol plastik tuh, minuman gelas ya kan, tuh ada drink juga, macam-macam tuh. Emang saya tadi mungut di warung ya kan tuh. Jadi nggak satu macam, kita bukan itu ya. Jadi kita bukan beli terus kita minum botolnya, sampahnya kita ambil, bukan. Kita bener-bener mungut di warung ya. Kita mungut di warung sampai warungnya pun nanya, itu buat apa, kata dia. Adalah ini buat pertanian, intinya kayak gitu. Yang penting ini bukan dijual, kita manfaatin ya. Langkah pertama, kita rapikan dulu. Siapkan cutter ya, cutter atau pisau. Kita rapiin aja biar kelihatannya tuh bagus ya. Kita rapiin, nah, kurang lebih kayak gini ya. Terus bawahnya kita lubangin. Nah, ayolah. Bawahnya kita lubangin. Samping juga nggak apa-apa, sampingnya. Nah, gini, seret.
biar airnya tuh masuk ya. Sampai sini pasti paham ya. Nah, sampai lubang kayak gini nggak apa-apa, coba kayak gini nggak apa-apa. Nah, ya kan. Nah ini satu. Terus kita siapkan pensil ya, belajar menulis, bukan hanya belajar menulis, kita gunakan pensil ya. Nih kita kasih lingkaran. Nah lingkaran kayak gini, sebelah sini juga. Sebelah sini. Sebelah sini. Empat ya. Satu styrofoam, 4 gelas ya. Kita rencana mau bikin 6 styrofoaman lah dulu. Ini tahap apa namanya, tahap pertama ya. Nanti kalau hasilnya bagus, pasti hasilnya bagus sih, karena kita memakai media itu media yang sudah biasa kita pakai di media di polybag ya. Cuma baru kali ini kita di styrofoam. Bawahnya kita taruh air ya kan, kita taruh air biar kita nggak penyiraman ya, kita nggak usah capek-capek kita nyiram. Itulah fungsinya, memanfaatkan bahan limbah. Terus yang kedua, kita nggak usah capek-capek nyiram lah, intinya kayak gitu. Oke, tonton terus ya sampai akhir. Nah langkah selanjutnya, ini kan udah dimal nih ya, wajar lah, namanya petani, bukan arsitek atau tukang gambar ya kan. Gambar aja masih kayak gini. Jangan ketawain, wajar ya. Bukan, ingat, saya bukan arsitek atau juga bukan tukang gambar atau pelukis. Wajar, bikin bulatan aja sampai nonjol-nonjol ya. Saya petani, oke. Terus langkah selanjutnya kita potong. Oh ya, kalau nggak ada cutter bisa pakai pisau, terus pakai solder lebih bagus tuh kalau pakai solder ya. Karena saya nggak ada solder, kita pakai cutter ya. Kita langsung lubangin aja kayak gini. Nah, puter pelan-pelan aja, pelan, nggak usah terburu-buru, karena petani itu harus butuh kesabaran ya. Ingat ya, petani itu sabar. Nah kita puter, sama kayak nunggu panen itu kan, jangka panjang ya kan. Tapi kalau untuk tanaman kangkung sih insya Allah 13 hari juga udah panen, 12 hari 13 hari. Nah kayak gini ya kan, masuk nah, masuk, tinggal kayak gini, tutup, cekrek, udah. Nah sampai sini pasti udah ada gambaran ya kan. Media taruh di sini, nanti kangkungnya tumbuh ya kan, cantik banget, asli dah cantik. Oke, kita lanjut dulu, nggak usah banyak ngobrol ya. Misalkan kalau pakai pisau cutter yang kecil ya, jangan yang gede. Kalau yang gede susah buat bikin bulatannya ya. Kita rencana bikin kangkung full organik ya, tanpa sentuhan kimia, sama seperti saya yang sebelumnya di polybag juga kayak gitu ya. Untuk pertama kali pemanenan itu kita full organik. Terus setelah kita panen, kita baru masuk pupuk kimia ya, kita pakai pupuk urea ya. Oke, lanjut. Kita bikin ada yang 4, ada yang 6. Yang 6 juga ada, kita tadi mau kita bikin ya yang 6.
sambil ngomong susah. Oke, pelan-pelan. Oke, kita tutup ya kan, kasih media cat. Oke, nah untuk bedingnya kita memakai dari brand cat panah merah ya, dengan mereknya Bangkok LP1. Oke. Ini sisaan dulu yang kita tanam di polybag ya. Ini masih sisa ya, sekitar ada 6 onan lah, setengah kilo lebih. Seperti biasa ya. Ini air ya, air anget. Kalau bahasa Jawa, kalau orang Jawa bisa bilang itu anget-anget kuku ya. Jadi air yang nggak dingin nggak panas, jadi sedang. Terus kita masukin benihnya. Nah, ya kelihatan ya, ada yang ngambang. Kalau yang ngambang kemungkinan besar itu nggak bakalan jadi. Kita rendam kurang lebih 6 sampai 7 jam. 6 sampai 7 jaman lah ya kita rendam. Nanti hasilnya bakal kelihatan. Kalau yang masih ngambang itu kita buang, kita tiriskan, kita ambil yang endap di bawah yang kita tanam ya. Itu bedanya. Jadi walaupun kita tanam pasti langsung jadi kalau yang ngendap di bawah. Dan untuk fungsi untuk perendaman ini itu cepat tumbuh untuk tanamannya ya. Cepat banget tumbuh dibanding kita penanaman tanpa kita rendam dulu. Ini lebih bagus kasih potongan bawang merah ya, karena unsur dari potongan bawang merah itu mengandung ZPT ya, atau zat pengatur tumbuh. Kalau di perkotaan kebanyakan orang itu memakainya ada yang kandungan dari ZPT langsung, itu ada yang di toko pertanian. Tapi kita memakai yang di bawang bawang merah ya. Bawang merah kayak gini kita potong, adalah kita 4 siung sampai 5 siung kita masukkan, itu buat ZPT juga ya. Oke, jadi skip ya, tonton sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe tolong di subscribe dulu, like, komen, dan share-nya ya. Nah untuk medianya kita memakai 2 bagian ya, atau 2 komponen. Ini cuma tanah sama arang sekam ya. Untuk kali ini kita tidak mau pakai kotoran hewan atau kohe kambing ya, yang biasa kita pakai. Kita hanya memakai 2 bagian ya. Ini media udah basah ya, terus kita langsung masukin aja. Jangan penuh-penuh ya, nantinya kan kita tutup lagi setelah benihnya kita masuk, baru kita tutup lagi tipis ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Segini ya. Nanti benih masuk terus tutup lagi pakai tanah ini ya. Rencana buat masukin benihnya besok pagi ya, karena sekarang baru kita perendaman benih ya. Oke, jangan lupa yang belum subscribe tolong subscribe dulu, like, komen, dan share ya. Serta juga aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kebun ADG ya. Terima kasih. Nah, diisi medianya sekitar segitu ya, jangan sampai penuh banget ya, karena nanti kita kita tutup lagi pakai media ya buat ininya. Terus ini udah selama 10 jam lebih malah ya, karena semalaman kemarin saya ngeredam sekitar jam setengah 6 sore dan sekarang pas jam 6 pagi ya. Jadi ya kurang lebih ya ada 11 jaman lah. Nih kita buang dulu airnya.
kelihatan ya. Bisa dilihat ya, kalau sudah direndam ini udah pecah ya atau retak ya, jadi cepat untuk pertumbuhannya cepat. Nah, untuk satu wadah kita memakai sekitar 6 sampai 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 aja, kita pakai 8 biji ya. Nih. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, nanti atas ini kita tutup ya. Begitu benih udah masuk, baru kita tutup ya atasnya ya. Tipis aja, nutupnya tipis, jangan terlalu banyak. Nah, kayak gini ya, tipis-tipisan aja. Habis itu bawahnya kita kasih air ya, air biasa aja, air bersih, nggak usah dicampur pupuk atau apapun ya. Oke, jangan di skip ya, tonton sampai akhir. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Jangan lupa yang belum subscribe tolong subscribe dulu, like, komen, dan share-nya ya, serta aktifkan juga loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Kebun ADG ya. Usia 14 hari ya, kangkung dalam styrofoam. Bisa dilihat ya, pertumbuhannya bagus banget ya. Nah, walaupun di media styrofoam tidak kalah jauh ya sama yang di lahan langsung ya. Ya karena kapasitasnya botol plastik itu kecil, makanya saya kasih sekitar 6 sampai 8 biji ya per botol atau per gelas ya. Tuh. Ini tanpa penyiraman ya. Tanpa penyiraman, jadi begitu benih masuk udah kita biarkan sampai panen ya, nggak usah disiram, nggak usah dikasih pupuk. Ini hasilnya ya, bener-bener full organik ini ya, tanpa sentuhan pupuk kimia. 1 butir pun kimia kami tidak memakai ya. Nih, bisa dilihat ya akarnya nih, akarnya udah panjang banget ya. Tuh akar udah keluar. Ini udah bisa dikonsumsi ya. Kita masukin lagi. Dalamnya bisa dilihat tuh air ya. Dalamnya air, makanya kita nggak pernah kita siram karena di dalamnya ada air. Oke. Jangan lupa yang belum subscribe tolong di subscribe dulu, like, komen, dan share ya. Dukung channel ini makin berkembang lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.